MJ Listener, pada Selasa kemarin Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan sejumlah jajarannya telah membuka atau mengungkap misteri dari kematian Brigadir Yosua yang hampir sebulan membuat publik di tanah air itu bertanya-tanya sebenarnya seperti apa dan apa yang terjadi di kediaman seorang Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo, yang informasi pada saat awal adalah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer yang menyebabkan Brigadir Yosua meninggal dunia. Namun hampir sebulan setelah penyidikan yang terus dilakukan oleh sejumlah pihak, bahkan Polri sendiri membentuk tim khusus, terungkap bahwa tidak ada kontak tembak dalam peristiwa itu. Dan untuk membahasnya saat ini sudah terhubung dengan saya jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Selamat siang waktu Melbourne dan selamat pagi waktu Indonesia, waktu Jakarta, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iswa Yudi? Baik, Bang, baik. Bang Nuim, seperti apa Bang Nuim melihat atau merespon dari pernyataan Kapolri yang pada Selasa kemarin mengumumkan, memperjelas seperti apa dan update dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang akhirnya menetapkan Irjen Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana, Bang Nuim. Iya, secara berkelakar saya mengatakan bahwa itu anti klimaks. Lalu ada yang bertanya, kenapa anti klimaks, Bang? Ya, anti klimaks karena memang sudah santer dugaan bahwa ada keterlibatan petinggi-petinggi Polri dalam hal ini, terutama ya tentunya Verdi Sambo. Kenapa? Karena terjadi kontaminasi tempat kejadian perkara. Ini TKP itu harus dijaga, itu asli, jangan sampai terkontaminasi. Nah, itu terkontaminasi. Kemudian saya membaca koran Medan yang mengatakan pada hari Selasa pagi, jadi pengumuman oleh Pak Kapolri, Pak Sigit Listio Prabowo, itu sorenya kan jam 16 waktu Jakarta. Nah, paginya saya baca koran Medan online, terjadi penggerebekan terhadap sarang judi online terbesar di Sumatera Utara, terletak di daerah elit bernama Cemara Asri. Saya tahu daerah ini, di Deli Serdang, sedikit di luar Medan. Saya pernah menginap di situ beberapa kali. Lalu saya seakan-akan ya 2 tambah 2 sama dengan 4, bisa juga sama dengan 5. Kenapa terjadi penggerebekan? Karena sejak lama saya sudah mendengar bahwa di situ ada sarang judi yang besarnya luar biasa. Dan wah, itu luar biasa. Ibaratnya kalau cumi-cumi itu tangan itu kemana-mana semua. Tapi kenapa dibiarkan? Tahu-tahu kenapa pada hari Selasa pagi, dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat, terjadi penggerebekan di situ, dipimpin langsung oleh Kapolda Panca Putra, kalau saya tidak salah namanya, Inspektur Jenderal Polisi. Nah, kemudian saya pikir, wah ini udah pasti. Kalau begini, ini tentu ada apa-apanya dan ada kaitannya yang sangat kuat dengan apa yang terjadi sebenarnya dalam peristiwa yang menghilangkan nyawa Brigpol Joshua. Itu jadi kalau dikatakan anti klimaks, karena sejak sebelumnya sudah beredar para detektif partikelir ya, media dan sebagainya itu sudah mengarah ke sana. Jadi kita sudah tahu, kita hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Oleh sebab itu saya katakan anti klimaks. Namun demikian, alhamdulillah bahwa ini sudah terbongkar dan nanti tentunya kita tidak bisa mendahului apa yang akan dikatakan oleh pengadilan ya. Dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan dia salah atau tidak salah. Itu harus pengadilan yang menentukan. Cuma ada satu hal barangkali yang bisa kita pelajari atau kita tarik pelajaran dari apa yang misalnya yang terjadi di luar negeri dalam soal-soal seperti ini. Termasuk di Australia, jangan anggap bahwa polisi di Australia itu semuanya seperti malaikat. Tidak juga. Sudah berkali-kali dilakukan di sini penyelidikan. Tetapi begitulah, penyelidikannya itu ternyata walau makan waktu bisa sampai 2 tahun, tapi sangat tuntas. Sangat tuntas. Dan perbaikan-perbaikan yang terjadi itu hampir tidak masuk di akal bahwa itu bisa terjadi. Tetapi terjadi karena adanya putusan-putusan dari komisi penyelidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saya bisa jelaskan sedikit begini, Iswayudi. Di Australia ini sistem kepolisiannya tidak seperti di Indonesia. Ada tiap-tiap negara bagian, tiap-tiap provinsi itu punya
Poldanya sendiri, punya kepolisiannya sendiri. Mereka yang mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan hal-hal kepolisian. Tidak ada polisi nasional. Polisi nasional yang ada itu memang mengurus tapi tidak langsung berurusan dengan rakyat. Disebutnya sebagai federal police. Jadi di tiap-tiap negara bagian itu ada poldanya, ada kepolisiannya masing-masing. Nah, menariknya di sini bahwa jabatan Kapolda itu tidak ditunjuk, tidak ada yang menunjuk, tetapi diiklankan. Jadi banyaklah pelamar begini. Nah, misalnya di Melbourne ini atau negara bagian Victoria pernah seorang perempuan berhasil terpilih setelah dia memajukan permohonan untuk dapat ditunjuk sebagai Kapolda, tapi pangkatnya tidak lebih tinggi dari komisioner, jadi tidak ada jenderal dalam kepolisian di Australia. Nah, ini menarik sekali karena mereka itu khusus mengurus tiap-tiap negara bagian. Dan di negara bagian inilah mereka ini yang biasanya mengurus soal-soal kalau ada misalnya laporan-laporan tentang dalam tanda kutip oknum-oknum di dalam badan kepolisian, nah mereka yang akan melakukan penyelidikan. Kalau tidak bisa, baru dari luar. Jadi ditunjuk satu komisi terdiri dari orang-orang sipil biasanya, ahli-ahli hukum untuk melakukan penyelidikan. Dan penyelidikan itu bisa makan waktu seperti nanti kita ceritakan yang pernah terjadi di negara bagian Queensland sampai 2 tahun. Tapi begitu tuntasnya sehingga Perdana Menterinya pun, bukan Perdana Menterinya, Premiernya atau Kepala Pemerintahan daerahnya sendiri sampai dianggap ikut terlibat di dalam kekacau balauan yang terjadi di badan kepolisian daerah atau kepolisian negara bagian di Australia. Nah, Irjen Verdi Sambo sendiri kan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Menurut Bang Nuim, ini akan jadi efek jera bagi Polri atau anggota Polri sendiri atau semua orang untuk tidak semudah itu menghilangkan nyawa. Bang Nuim. Barangkali begini, Swayudi. Dalam hal ini sebaiknya Polri tidak diberikan wewenang untuk melakukan perbaikan di dalam batang tubuhnya sendiri. Sebaiknya dari luar. Jadi dibentuk suatu komisi dan komisi ini yang kemudian meneliti. Ya. Jadi ada objektivitas. Bukan apa-apa. Ini persoalan biasa saja. Persoalan supaya bisa diterima oleh masyarakat dan siapapun hasil yang ditemukan oleh komisi ini. Jadi dibentuk suatu komisi. Sebab kalau seperti dikatakan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri yang juga seorang mantan Polri, dia sangat mengenyek ini istilahnya. Dia mengatakan seharusnya kasus seperti ini diselesaikan pada tingkat polsek. Bayangkan, ini berapa komjen yang ikut, berapa irjen yang ikut melakukan penelitian. Padahal kalau menurut dia, ini seharusnya selesai hanya oleh polsek. Bayangkan, itu kan dari seorang mantan perwira, seorang purnawirawan perwira kepolisian Republik Indonesia yang sekarang memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan ini seharusnya selesai oleh polsek. Nah, ini kan merupakan tamparan yang sangat luar biasa terhadap Polri secara keseluruhan, sehingga harus sampai ada komjen yang memimpin tim sus dan sungguh hanya untuk melakukan penelitian terhadap sesuatu yang menurut Firly Bahuri ini sangat mendasar, sangat mudah bisa. Jadi perlu barangkali Polri atau barangkali pemerintah dalam hal ini, karena Polri berada di bawah Presiden, memikirkan apakah tidak dibentuk suatu komisi. Seperti kalau di Australia ini, kalau dibentuk apa yang disebutkan sebagai Royal Commission atau komisi kerajaan, itu kekuasaannya luar biasa. Dan itu terdiri dari mantan hakim, dari orang-orang. Dan itu luar biasa. Mereka punya hak yang sangat luar biasa dan biasanya hasil yang mereka temukan itu memang betul-betul bisa membuat orang kagum bahwa ini pernah terjadi. Sekarang ini juga sedang berlangsung satu komisi di Australia ini, tapi ini melakukan penelitian terhadap kasus-kasus bunuh diri di kalangan ketenteraan Australia, itu lain lagi. Tapi dalam hal ini nampaknya tidak bisa polisi sendiri yang melakukan pemberesan. Jadi seperti yang dikatakan oleh koran bahasa Inggris Jakarta Post hari ini, ini katanya ini hanya sebagai pucuk, ini sedikit saja di atas ini yang sekarang ini ditemukan, ini hanya sedikit saja di puncak gunung es ini, sedikit saja. Artinya ini sudah merambat kemana-mana di dalam, ini menurut koran Jakarta Post ya, sudah merambat kemana-mana di dalam batang tubuh kepolisian Republik Indonesia, Polri, Bayangkara dan lain sebagainya. Ini hanya katanya tip of the iceberg, ini hanya
Jadi gunung es itu, di ujung gunung es itu ini hanya sedikit dari sekian banyak masalah katanya yang sebenarnya ada di dalam batang tubuh Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Jadi perlu dalam hal ini kalau kita melihat, alhamdulillah dikatakan bahwa ini terjadi karena ini merupakan suatu katalisator, momentum, suatu penyebab bisa terjadi hal seperti ini, kemudian ini bisa diteliti ke dalam batang tubuh Polri, dilihat apa perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Karena kan disayangkan juga, seperti dikatakan oleh Refli Harun, ya, seorang ahli tata negara, bahwa yang namanya Ferdi Sambo ini adalah orang yang melesat betul karirnya. Dalam waktu singkat dia bisa menjadi inspektur jenderal, dan dia kalau tidak salah adalah inspektur jenderal termuda di dalam batang tubuh Polri, Polisi Republik Indonesia. Cuman katanya dia tidak bisa menahan emosinya, dia tidak begitu mampu untuk mengendalikan emosinya. Ini seperti yang kita katakan waktu kita bicara kira-kira 3 minggu yang lalu. Menurut koran The Straits Times, mengutip seorang ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, yaitu Muhammad Mustafa, dia mengatakan seseorang yang mendorong orang lain untuk melakukan tindakan seperti itu adalah orang yang sedang diamuk oleh enormous anger, artinya angkara murka yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi kalau yang dikatakan oleh Refli Harun mengenai emosi, kalau betul ya, emosi dari Ferdi Sambo ini, jadi kesanalah memang sudah arahnya ini. Nah, kalau memang saat ini di dalam negeri sendiri, maksudnya di Jakarta dan di Indonesia sendiri, banyak yang masih mempertanyakan terkait motif. Dalam arti apa yang dilakukan oleh seorang Irjen Polisi Ferdi Sambo ini, kalau menurut beberapa pihak cukup mengejutkan. Nah, seperti tadi dikutip dari Muhammad Mustafa bahwa ini ada kemarahan yang luar biasa. Namun pemicunya, apakah kemarahan luar biasa ini bisa dari, yaitu motifnya karena yang muncul pada saat ini terkait hubungan keluarga, terkait pelecehan istri, terkait asmara, atau mungkin ada Bang Nuim merasa ini memang ke arah situ atau yang lain, karena bisa dibilang ini kan Irjen Pol Ferdi Sambo ini bukan orang sembarangan. Dia pernah ada di intelnya Polri, kemudian di Serse, dan biasalah kalau orang-orang dengan background seperti itu kan terbiasa untuk mengontrol emosi, apalagi beberapa kali mungkin pasti pernah menyamar di sebuah sindikat-sindikat kriminal. Harusnya pengendalian diri adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh mereka yang terlatih. Namun ini sebuah, ya kalau menurut banyak orang, dia tidak menembak sendiri karena hasil dari Kapolri sendiri menyebutkan dia menyuruh Eliezer untuk menembak. Berarti kan secara sadar, masih bukan yang gua ambil pistol langsung tembak, tapi tembak dia gitu. Intinya ada proses nalar di situ. Kalau Bang Nuim sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Iya, ini seperti yang dikatakan tadi, kita tidak bisa melupakan kenyataan bahwa Ferdi Sambo adalah seorang manusia. Dia adalah seorang manusia. Jadi makanya kita selalu diajarkan, ya, kalau kita dalam Islam misalnya, innallah ma'asabirin, orang mesti sabar dan sebagainya. Nah, kalau yang seperti dikatakan oleh Menko Polhukam, ya, Mahfud dia mengatakan ini, katanya kalau diungkapkan ini sebabnya ini tidak boleh didengar oleh anak-anak, ini hanya orang dewasa. Jadi kita kan bisa menyimpulkan, ya, kira-kira. Nah, di sini kita masuk ke penelitian jiwa seorang manusia melalui sebuah sajak atau sastra orang Inggris. Ada seorang pujangga Inggris namanya William Congreve. Dia menulis suatu sajak yang sangat luar biasa. Yang menurut saya memang pintar lah. Dia menyusun kata-katanya dalam bahasa Inggris yang bunyinya kira-kira kesimpulannya itu, dia mengatakan, heaven has no rage like love to hatred turn, no hell of fury like a woman's scorn. Jadi artinya di akhirat itu, akhirat tidak memiliki angkara murka seperti angkara murka cinta yang berubah menjadi kebencian. Dan katanya, neraka tidak punya angkara murka seperti angkara murka seorang perempuan yang dikecewakan dalam percintaan. Tapi apakah hanya perempuan? Apakah tidak juga bisa seorang lelaki yang dikecewakan? Jadi kalau kita lihat, heaven has no rage
like love to hatred turn, no hell of fury, like a woman scorn. Ini para psikolog, barangkali ahli ilmu jiwa mesti mengatakan, apakah seorang lelaki juga mampu untuk dibakar angkara murka yang sedahsyat seperti seorang perempuan yang dikecewakan. Nah ini barangkali yang perlu diputuskan oleh para ahli ilmu jiwa. Kita melihat memang ya, dalam hal seperti ini kadang-kadang memang manusia itu susah mengendalikan diri. Tidaklah mudah seperti dikatakan oleh kuasa hukum dari keluarga Verdi Sambo sendiri. Ini persoalan harkat, soal muka, soal kehormatan dan lain sebagainya. Tapi kemudian terus ada yang mengatakan, kalau begitu untuk apa ada pengadilan? Boleh saja seseorang yang merasa ada angkara murka karena dia disebabkan telah dihina, dipermalukan, hilang muka dan sebagainya, dia boleh melakukan tindakan untuk membalas sebuah ini. Kan tidak bisa. Harusnya semua diserahkan kepada hukum. Jadi kita tunggu bagaimana nanti pengungkapan yang terjadi di pengadilan. Karena persoalan ini luar biasa ini. Tapi sekaligus saya katakan, ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Hikmahnya mungkin akan bisa dilakukan perbaikan. Ini sekarang orang ribut tentang satuan tugas merah putih yang katanya di luar struktural dan tidak perlu mendapatkan anggaran dari pemerintah. Dari mana dia kalau tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah? Apakah polisi boleh memungut anggaran dari luar? Tidak bisa. Yang memungut anggaran itu adalah tentunya jabatan pajak atau kantor pajak dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya sekaligus barangkali sekali mengayuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Mudah-mudahan. Nah, Bang Nuim, sebenarnya masih ada yang saya mau tanyakan lagi ke Bang Nuim, karena yang seperti Bang Nuim tadi bilang bahwa peristiwa yang saat ini pasti ada hikmahnya. Namun saya juga mau fokus terkait ada 31 orang personil Polri yang saat ini diperiksa karena diduga melanggar etik. Masalahnya di jumlah 31 orang ini ada 2 bintang 1, beberapa kombes, beberapa AKBP, beberapa perwira lah bisa dibilang seperti itu. Nah ini akan seperti apa? Namun Bang Nuim bisa mengungkapkan atau melihat seperti apa yang harus diperbaiki dalam Polri sendiri dari jumlah personel Polri yang cukup banyak diperiksa dalam konteks diduga melanggar kode etik. Nah, Bang Nuim, 31 orang personil Polri saat ini tengah diperiksa karena diduga menghalang-halangi proses penyelidikan di kasus terbunuhnya atau misteri pembunuhan dari Brigadir Yosua. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah 31 orang ini adalah pejabat-pejabat yang cukup memiliki posisi yang strategis. Bang Nuim melihatnya seperti apa? Ya, ini ada laporan yang mengatakan bahwa 20 orang anggota Polri sempat berkunjung ke rumah Verdi Sambo. Kemudian kita melihat bagaimana rangkulan mesra antara Verdi Sambo dengan Kapolda Metro Jaya dan sebagainya. Ini semuanya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menggeliti istilah zaman sekarang. Dan ini perlu dilakukan suatu penelitian betul-betul lah. Dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Ini tidak bisa dibiarkan karena ini sudah terlalu melampaui batas barangkali. Dan ini seperti saya katakan merupakan suatu kesempatan. Karena ini telah menimbulkan ya segala macam dugaan-dugaan, terkaan-terkaan yang dimuat oleh media saban hari dan polisi ikut bicara, menteri senior seperti Menko Polhukam ikut bicara dan lain sebagainya, walaupun banyak yang menyayangkan DPR katanya kurang angkat suara dalam hal ini. Dan ini adalah sesuatu yang betul-betul sekarang ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat memang ada kekurangan, maka kekurangan itu harus bagaimana bisa dihapuskan dan menjadi kelebihan bukan kekurangan. Jadi kita melihat apa yang terjadi. Waktu saya menyaksikan misalnya Brigjen Ramadan menjelaskan tentang apa yang konon terjadi pada tanggal 8 Juli ya, itu dengan tangannya ke sana dan bahwa itu terjadi kelingkingnya, katanya waktu diotopsi itu dia karena kelingkingnya berada di depan dadanya dan sebagainya. Jadi saya juga merasakan bagaimana perasaan seorang ke Brigjen Ramadan karena dia dengan seakan-akan terburu-buru mencoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui media, padahal waktu itu masih belum jelas keadaan. Ke tempat kejadian perkara sudah terkontaminasi dan
bagaimana ini juga akan menarik apa yang dikatakan oleh Bapak RT waktu itu, yang juga seorang purnawirawan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang rakyat mengatakan, apakah kita sebodoh itu untuk menerima segala ini? Karena saya ingat pada waktu beberapa hari setelah terjadi itu, saya diwawancarai oleh sebuah radio di Indonesia. Saya katakan banyak di Indonesia yang akan merasa dilecehkan kalau kita menyebutkan ini tembak-menembak, baku tembak. Ini sebenarnya janganlah kita mengatakan itu. Kita sebut saja tentang tewasnya seorang brigpol polisi, tapi bukan tembak-menembak. Karena karena rakyat nanti merasa, aduh, kita ini kok mau dikibulin, apakah kita sebodoh itu tidak bisa menarik kesimpulan dari apa yang terjadi. Tapi sekali lagi, Wahyudi, kalau sekiranya mau dijadikan pelajaran apa yang terjadi di negara bagian Queensland, di Australia tahun 1987, waktu itu berdesas-desus luar biasa, polisi korupsi, polisi pajak, polisi pokoknya ada kerjasama dengan sindikat kejahatan. Akhirnya pemerintah tidak punya, karena parlemen terus-terusan, parlemen tingkat DPRD terus-terusan menyoroti pemerintah. Akhirnya pemerintah terpaksa membentuk suatu komisi yang bernama Komisi Fitzgerald. Jadi Fitzgerald ini nama seorang semacam, katakanlah SH lah, seorang sarjana hukum. Dialah yang memimpin 2 tahun. 2 tahun itu hanya tingkat negara bagian. 2 tahun diperlukan waktu, memanggil begitu banyak saksi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya terungkap. Dan kepala polisinya, komisarisnya Kapolda aja dipecat, bukan dipecat, dicopoti segala pangkatnya, gelar-gelar kehormatan yang pernah diberikan oleh pemerintah pusat kepada dirinya sebagai komisaris kepala polisi negara bagian Queensland dicopot kembali. Aduh, memalukan sekali. Premiernya, kepala pemerintah daerahnya itu pun diadili. Dan ketika diketahui bahwa Dewan Juri yang harus memutuskan apakah kepala pemerintahan negara bagian Queensland, Joe Bjelke-Petersen, ini orang sebenarnya dia lahir di Selandia Baru, kalau saya tidak salah, bukan di Australia. Dan dia orang yang selalu dianggap sangat mengutamakan agama dan lain sebagainya. Nah, ketika dia dinyatakan oleh Dewan Juri tidak bersalah, dan diketahui bahwa di dalam Dewan Juri itu rupanya adalah seorang anggota dari partai dia, itu Dewan Jurinya dibubarkan dan mau diadakan penelitian pengadilan lagi. Tapi kemudian karena dia sudah berusia 81 tahun, dianggap sudahlah, dia pun sudah mengundurkan diri dari jabatannya dan lain sebagainya. Tetapi dilakukan pembersihan yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang boleh dikatakan kepolisian negara bagian Queensland cukup bisa diandalkan. Berkat dari apa yang terjadi dalam tahun 1987 sampai 89, waktu itu betul-betul penelitiannya sangat luar biasa. 2 tahun. 2 tahun, Iswahyudi, bukan kepalang tahun. 2 tahun itu penyelidikan dilakukan. Dipanggil semua saksi-saksi, orang-orang yang merasa punya sumbangan untuk disampaikan, dipanggil. Oke, apa yang ingin saudara sampaikan dari kepolisian negara bagian Queensland? Oh, saya pernah begini. Itu disampaikan, itu semuanya dicatat. Dan itu semua diusahakan untuk diperbaiki. Jadi, kasusnya di sini saya ceritakan, ada satu kasus yang menarik. Saya waktu itu agak tertawa juga membacanya. Ini Kapolda negara bagian Australia Selatan. Satu kali rupanya istrinya tidak sempat untuk menjemput anaknya dari kolam renang. Maka dia bawa mobil, dia tanpa dalam hal ini kan urusan pribadi, jadi dia tidak pakai supir resmi. Dia bawa mobil sendiri untuk menjemput anaknya di kolam renang. Waktu dia sampai di kolam renang, sedang menunggu anaknya keluar dari kolam renang, seorang polwan, kalau kita bilang itu ada bangsa macam brigpol lah, seorang polwan keluar, dia ini Pak Kapol, ini kepala pemerintahan, ini premier, dia dekatin lah, mau bilang halo apa kabar Pak. Waktu dia lihat tuh, dia dekatin, dia lihat di mobilnya, wah ini STNK mobilnya udah daluarsa. Langsung dia telepon ke kantor polisi. Saya baru melihat, katanya Bapak kepala pemerintah daerah kita, katanya bawa mobil STNK-nya daluarsa. Langsung datang, di denda dan lain sebagainya. Menariknya di sini, bukannya dia marah, tapi dia membanggakan. Tuh, katanya, di negara bagian saya, polisinya jempolan, mereka bisa melihat dan mereka tidak peduli kepada siapapun. Ini
hal-hal yang seperti ini membuat kita merasa, wah ini benar juga nih, hebat juga nih kalau polisinya berani melakukan hal seperti itu terhadap orang yang paling tinggi kekuasaannya di negara bagian itu. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita pertimbangkan, jangan kita anggap remeh. Karena kalau dibiarkan, maka akan terjadi oknum-oknum. Tidak boleh ada orang di atas hukum, apalagi orang yang harus menegakkan hukum. Dia harus lebih patuh pada hukum daripada orang lain. Dalam pelibatan pihak luar, memang saat ini Polri hanya fokus di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ada Komnas HAM di situ, kemudian melibatkan LPSK untuk menjadi bagian untuk memproteksi para saksi. Namun kalau usulan Bang Nuim, siapa yang diduga terlibat terkait etik segala macam juga harusnya melibatkan pihak luar ya Bang ya, karena ada beberapa kemungkinan yang diungkapkan oleh kuasa hukum Brigadir J di media Indonesia dicetak hari ini, ada terkait dengan bisnis gelap tata kelola narkoba jenis sabu dan judi di ranah kepolisian. Menurut kuasa hukum Brigadir J, kemungkinan motif yang menyebabkan FS membunuh Brigadir J. Yang kedua, ada kemungkinan ada dendam dari Verdi Sambo kepada Brigadir J karena sebelum peristiwa penembakan, Brigadir J disebut memberitahu ke Putri selaku istri dari Verdi Sambo bahwa suaminya tengah menemui perempuan lain. Ini memang saat ini ada dua versi ke motivasi adanya Will, wanita idaman lain, dan kemudian ada yang agak mengejutkan saya, ada terkait pengelolaan narkoba dan judi. Ini yang menurut Bang Nuim harus ada pihak luar yang melihat atau menjadi bagian untuk bersih-bersih di tubuh Polri sendiri, Bang Nuim. Ya, ini dia. Perlu pihak luar. Apa boleh buat? Saya merasa perlu sekali pihak luar untuk mendapatkan objektivitas. Karena, maaf kalau kita lihat, ini peristiwa sebenarnya kilometer 50 pun belum selesai kalau kita jujur lah ya. Kita jujur, ini peristiwa kilometer 50 juga belum selesai. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa jiwa seorang Brigpol J itu lebih tinggi dan tidak bisa. Jadi kalau dikatakan tadi ada will dan ada pill, pria idaman lain atau wanita idaman lain, itu kita hanya membaca di media bahwa ada seorang polwan disebut namanya mulai dengan P dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini juga. Jadi kalau tidak diikut sertakan, ya saya tidak tahu bagaimana kita, karena barangkali kita belum pernah punya teladan di masa lalu tentang Royal Commission atau komisi kerajaan seperti yang sering terjadi di Australia ini, ya di Australia, di Inggris ini, di negara-negara yang menuruti apa yang disebutkan demokrasi Pancasila, demokrasi Westminster itu mereka punya yang disebutkan sebagai Royal Commission. Itu yang penting sekali karena Royal Commission ini saya betul-betul kagum tuh cara mereka untuk menggali, tapi mereka perlu waktu. Dan mereka itu tidak bisa didesak-desak. Kalau sudah dibentuk, mereka itu punya kekuasaan sendiri yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi kalau dikatakan bahwa memang ada permainan narkoba dan lain sebagainya, ini kan berbahaya. Narkoba ini kan luar biasa bahayanya bagi generasi yang akan datang. Kalau memang betul ada di dalam batang tubuh Polri oknum yang memberikan perlindungan kepada ini, itu celaka kita. Itu kita tentu saja celaka betul-betul. Jadi bagaimana kita mau menyelamatkan generasi masa depan kalau memang ada ini? Apakah memang seperti disebut-sebut ada pembagian rezeki yang kurang adil dan lain sebagainya sehingga menimbulkan amarah dan sebagainya? Inilah yang semua ini desas-desus yang tidak perlu, yang dapat pada hakikat nanti merendahkan harkat, martabat, meruah dari Polri. Ini perlu karena Polri ini harus punya wibawa. Jadi bukan hanya kekuasaan. Kekuasaan kita tahu dia bawa pistol kemana-mana, bawa pentungan kemana-mana. Tetapi wibawa itu yang paling penting. Menjaga agar wibawa Polri tidak sampai tercemar. Tidak sampai sehingga ketika orang melihat Polri, orang mengatakan, nggak ada gunanya. Nah, tidak. Padahal Polri itu kan mengatakan, mengayomi. Nah, kita pengabdi, pelayan masyarakat. Jadi betul-betul hamba, kalau mau dikatakan dia public servant gitu. Servant dalam arti tidak rendah ya, tapi disebutkan sebagai hamba masyarakat karena mereka itu mengayomi, mereka itu mengabdi, mereka itu melayani masyarakat. Ini yang penting. Kalau kita
Melihat polisi lalu kita lega, alhamdulillah ada polisi, itu kan hebat. Sedangkan kalau kita melihat ini, alamak, inilah apalagi bodi kereta saya diperiksa, saya punya KTP, saya punya SIM dan lain sebagainya. Itu sudah beredar dari sejak dahulu, Saya pernah lama berbicara dengan almarhum Hugeng ya di rumahnya waktu di tahun 1993. Lama sih di rumah Jalan Diponegoro kalau saya tidak salah. Jadi saya diundang ke rumahnya, saya pergi, saya bicara. Dan dia itu mengatakan, ketika dia mengatakan kepada seorang bakal Kapolri, tolong itu anak buah kamu jangan dikasih pungli. Waktu itu kan istilahnya pungli, pungutan liar. Betul. Ya, dia bilang bagaimana Pak Hugeng, katanya mereka tuh gajinya nggak cukup. Kalau begitu jangan jadi polisi, jadi lain-lain. Jadi bagi Hugeng itu masuk jadi polisi itu suatu pengorbanan. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kepada saya ketika dia akhirnya oleh Nasution, almarhum Nasution dianggap jadi, kalau tidak salah saya direktur imigrasi, dia mengatakan kepada istrinya, tutup, kamu punya toko bunga. Nah, kenapa? Katanya, nanti orang beli bunga, katanya barangkali bukan mau beli bunga, tapi barangkali mau nyogok aku. Nah, tapi ke sana perginya. Ya, jadi ini idealisnya barangkali terlalu berlebihan. Ya. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan di Amerika itu juga ada Elliot yang terkenal di Chicago, melawan Al Capone dan lain sebagainya. Itu bukan hanya dongeng. Itu bisa terjadi, tapi kalau untuk satu orang yang memulai susah. Dan kalau itu dilakukan secara internal di dalam juga susah. Barangkali dalam hal ini memberikan kesempatan, mungkin Pak Menko Polhukam bisa menyarankan kepada Presiden, sudahlah kita bentuk suatu komisi yang betul-betul terdiri dari orang-orang yang bisa dipercayai, biarpun kita tidak begitu suka kepada dia, tapi kita tahu dia jujur dan sebagainya, untuk melakukan penyelidikan dan memperbaiki dari dalam secara tuntas dari bawah sampai. Karena seperti dikatakan oleh banyak orang, Refli Harun, ini dari atas katanya. Ini baru pucuknya saja, belum sampai ke akarnya. Ini dari pucuk masih ada dahan, ranting, cabang dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperbaiki. Tadi seperti Iswahyudi berkatakan soal narkoba dan lain sebagainya. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan oleh sementara oknum, yang disebutkan oknum kalau menurut koran bahasa Inggris Jakarta Post, apel yang busuk. Jadi oknum lah apel yang busuk itu di dalam batang tubuh kepolisian, maka disingkirkan, tidak peduli. Demi menjaga wibawa, dan ini adalah suatu lembaga, suatu institusi yang sangat terhormat dan sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan di sebuah negara yang betul-betul berlandaskan hukum. Bang Nuim, seperti apa Bang Nuim melihat adanya gotong royong kejahatan di tubuh Polri ini? Memang harus reformasi yang luar biasa harus dilakukan atau seperti apa Bang Nuim? Betul. Begini, Wahyudi, ketika terjadi peristiwa bom Bali tahun 2002 ya, Oktober 2002, itu Polri tidak segan-segan meminta bantuan dari Australia untuk mengungkapkan itu mobil itu misalnya yang dipakai sebagai bom mobil dan lain sebagainya itu. Dan saya juga mendengar bahwa banyak sebenarnya perwira polisi, kalau tidak salah, termasuk Imade Mangku Pasifika, juga pernah ditugaskan belajar di Adelaide ya, di Australia. Jadi kenapa dalam hal ini Polri tidak misalnya menghubungi Australia dan barangkali menanyakan bagaimana cara kalian mengungkapkan semua ini? Bisa, tidak ada salahnya belajar dari siapapun. Kita belajar ketika terjadi bom Bali, itu harus kita akui, walaupun waktu itu polisi Australia mengatakan jangan, semua kredit itu harus diberikan kepada Polri, kita tidak mau. Tapi sebenarnya yang diketahui bahwa memang bantuan Australia pada waktu itu sangat menguntungkan Polri sehingga bisa mengungkapkan kasus tersebut dengan cepat. Dan dalam hal ini barangkali Polri juga bisa barangkali meminta ya saran-saran kalau mau dikatakan dari Australia bagaimana caranya untuk membersihkan batang tubuh Polri dari apa yang terjadi sekarang. Gotong royong itu luar biasa, gotong royong kejahatan yang terjadi sekarang ini. Nah, belajar dari negara yang mungkin memiliki ranking cukup tinggi dalam soal pemberantasan korupsi dan dalam arti kepuasan masyarakat, itu mungkin bisa jadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh Bang Nuim ya. Karena di kasus bom Bali itu kita belajar kemudian seperti apa melakukan investigasi yang terukur, yang lebih saintifik dari Australia. Dan mungkin tadi Bang Nuim juga bilang, di kasus ketika kita mau mereformasi, mau membersihkan diri, mau
mau menghilangkan ulat-ulat dari buah-buah yang muncul dalam pohon kita, itu kita bisa studi banding ke tempat lain untuk secepat mungkin membersihkannya. Seperti itu, Bang. Insya Allah, ya seperti itu. Nah, kalau Bang Nuim melihat memang saat ini 31 orang yang bisa dibilang perwira menengah bahkan atas di Polri terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Apakah memang harus dipecat atau hanya dikenakan sanksi administrasi, Bang Nuim? Saya pikir apa boleh buat ya untuk memberikan contoh yang baik, terpaksa mereka dibebas tugaskan, diberhentikan dari jabatan. Karena ini jabatan polisi ini penting sekali, Swahili ini bukan orang biasa. Ini betul penegak hukum, itu yang penting. Bisa dibilang kita berharap tadi Bang Nuim, terima kasih sudah mengingatkan saya kepada Pak Hugeng, mantan Kapolri kita yang bisa dibilang menjadi contoh ketika kita melihat, anggaplah ketika kita marah bahwa polisi itu mungkin dianggapnya tidak baik, namun kita diingatkan lagi bahwa pernah ada polisi yang pimpinannya memberikan suri toladan lah buat kita seperti apa menjadi penegak hukum, dan kita berharap ini jadi benchmark harusnya buat polisi bahwa ketika mau jadi polisi jangan berharap kaya. Tapi kan kita bisa lihat saat ini banyak juga anggota polisi yang bisa dibilang nggak terlalu pangkatnya cukup tinggi tapi memiliki kemampuan finansial yang memang ya kita tidak bisa memungkiri itu mungkin dari usaha yang lain. Tapi apakah kalau kita melihat apakah ini memang tidak perlu diperiksa oleh pihak-pihak tertentu bahwa mereka memang melakukan sesuai dengan yang benar, atau mungkin ada pihak-pihak yang di backing oleh mereka, Bang Nuim? Ya itu dia. Kalau seorang misalnya polisi bisa punya mobil harganya 3,3 miliar rupiah, wah itu luar biasa. Mengingat gajinya berapa sih, jadi ya perlu memberikan contoh lah. Polisi itu penegak hukum, itu yang satu paling penting. Mereka itu penegak hukum, jadi mereka harus betul-betul punya citra sebagai orang yang betul-betul bisa diandalkan untuk menegakkan hukum. Dan jadi jargon presisi yang diungkapkan oleh Kapolri, kita acungi jempol atau kita dukung, kita beri apresiasi juga kepada Pak Kapolri, bisa dibilang cukup membuat mata kita terbuka di kasus ini. Namun memang juga kita berharap tidak hanya mengungkap kasus yang ada di Polri, ada di kasus FS yang sepertinya melakukan pembunuhan berencana kepada ajudannya. Namun juga dari pembelajaran ini Kapolri juga bisa menjadi konduktor untuk melakukan reformasi di tubuh Polri itu sendiri yang kita harapkan. Seperti apa Bang Nuim melihat ini? Insya Allah. Insya Allah, itu yang kita harapkan sekali, betul. Dan jangan malu-malu, kalau perlu bantuan kita bisa meminta bantuan seperti kita meminta bantuan ketika terjadi kasus bom Bali. Tidak ada salahnya untuk menegakkan kebenaran, tidak ada salahnya belajar kemanapun, sampai ke negeri Cina juga tidak apa-apa. Dan kita berharap kasus penembakan Brigadir J juga akan happy ending, dalam arti happy ending memuaskan keluarga, mengungkap juga membuat reformasi yang cukup menyeluruh di tubuh Polri yang kemudian menjadikan Polri menjadi sebuah lembaga yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya yang sudah berbagi terhadap kita di kasus ini.